Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mirsa, tadi beberapa waktu yang lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit sempat menyebutkan bahwa akan menindak tegas memberikan disiplin kepada mereka yang menghilangkan barang bukti, yang mengamankan barang bukti di awal kasus penembakan Brigadir Yosua ini terjadi. Kita akan simak kembali bagaimana pernyataan Kapolri terkait kasus ini. Karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak, yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Barreskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Ya, dari pernyataan Kapolri tadi jelas kita dengarkan bersama-sama bahwa diakui memang ada ketidakprofesionalan, dibuktikan dengan diperiksanya sejumlah personil mulai dari jenderal kemudian sampai ke Bintara dan Tamtama, bahkan juga tadi ada kesatuan di Propam, Polres, Polda dan juga Barreskrim diperiksa. Pak Susno, pengalaman Anda sebagai mantan Kabar Eskrim, tadi kan Pak Kapolri menyinggung jika ada ketidakprofesionalan, artinya mungkin saja terjadi ketidakprofesionalan ketika menangani kasus ini di awal begitu ya. Apa sih Pak kemungkinan yang kesalahan yang mungkin dilakukan dalam penanganan ini di awal? Pertama kita wajib untuk salut sama Pak Kapolri ya. Ini menunjukkan komitmen beliau bahwa kasus ini dibuka secara transparan, seterbuka-bukanya, kemudian diproses yang benar. Termasuk juga beliau ini menunjukkan komitmen siapapun yang bersalah, apapun kesalahannya, apakah kode etik menyangkut profesi dalam bekerja, apakah juga menyangkut pidana supaya ditindak sesuai dengan kesalahannya. Ini bagus sekali. Nah, terkait dengan TKP, dikatakan oleh beliau tadi, ini bagus. Sehingga kalau salah kelola dari TKP, ya ini mungkin kena dia profesi ya. Tetapi kalau sengaja merusak TKP, ini tergantung hasil pemeriksaannya. Bisa juga dia kena pidana gitu. Karena apa? Misalnya menghambat jalannya pemeriksaan, menghilangkan
barang bukti, alat bukti, seperti misalnya apa namanya CCTV, yang tadi gitu, disebutkan. dekordernya hilang, diambil, padahal dia tidak berhak karena tidak semua polisi boleh menyita atau mengambil barang bukti. Polisi itu tidak semuanya reserse gitu kan. Yang boleh itu adalah reserse. Reserse pun tidak semua reserse boleh. Yang boleh melakukan tindakan di Duren 3 itu ada reserse polsek setempat atau polres setempat atau polda atau markas besar. Tidak mungkin diambil dari reserse di kampung saya di Pagar Alam sana datang ke situ kan enggak. Sesuai dengan lokus malah ya. Dan tidak mungkin juga diambil dari fungsi lain. Ya. Karena polisi itu kan macam-macam. Ada reserse, ada lalu lintas, ada polisi bagian bimas, ada polisi yang bagian ngurusi baju, sepatu gitu ya. Pak Susno, tadi Ya. Anda menyebutkan kita apresiasi pengakuan dari Kapolri tadi ya, bahwa ini membuka dengan setransparan mungkin. Ya. Kalau nih saya terpaksa ini berandai-andai jadinya Ya. karena harusnya polisi sih yang menjawab ini. Tapi karena polisinya nggak bisa hadir, berarti ini ada indikasi pelanggaran ya Pak Susno ya. Apa sih kira-kira, apakah ada memang tujuan untuk mengamankan dalam tanda kutip kasus ini, menyelamatkan dalam tanda kutip seseorang? Atau apa tujuannya? Kalau tadi tidak apa namanya berandai-andai ya, tetapi Pak Kapolri sudah jelas memberikan statement telah diperiksa terkait dengan Penghilangan barang bukti tadi merusak ya. TKP, Ya. penghilangan barang bukti, dan mereka akan ditindak sesuai dengan kesalahannya. Yang bersalah di bidang profesi tidak profesional atau menyalahkan profesi akan ditindak sesuai dengan kode etik profesi. Kalau itu mengarah kepada pidana akan diproses secara pidana. Jadi bukan berandai-andai. Ini sudah statement Sudah orang jelas nomor berarti ada dugaan pelanggaran itu ya. Oke, saya orang ke nomor Pak- 1 di Polri ini yang Oke. bicara ini. Pak Kamarudin nanti saya minta tanggapannya ya. Ini sudah jelas nih ada dugaan pelanggaran dalam penanganan kasus ini. Tapi sekali lagi saya minta Saya tahan sudah dulu. mengatakan itu sejak awal. Mic-nya boleh juga. Sudah saya katakan itu sejak awal bahwa kenapa ini berlarut-larut karena penyidik tidak bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Junto tidak bekerja sesuai manajemen penyidikan sesuai Perkap Kapolri. Andaikan mereka bekerja sesuai undang-undang, saya bilang setengah hari selesai. Kalau saya ya, karena saya punya kecerdasan untuk itu. Tapi karena semua berlomba-lomba menghilangkan barang bukti, menghapus TKP, tidak memasang polis lain, kemudian tidak melibatkan inapis, tidak melibatkan ahli forensik, tidak melibatkan ahli balistik itu sebagainya, maka menutupi 4 hari dari Jumat ke hari Senin, tetapi baru dibuka Senin karena ada rilis kecil-kecilan di Sungai Bahar hari Minggu gitu ya, karena mereka berhasil membuka peti jenazah yang terus ditutup supaya nggak bisa dibuka itu. Nah ini ada apa? Maka saya bilang Kapolres pasti melaporkan ini kepada Kapolda Metro Jaya. Itu SOP. Kapolda Metro Jaya pasti melaporkan ini kepada Kapolri karena ini di rumah pejabat utama kepolisian. Malah bila perlu harus dilaporkan juga pada Presiden Jokowi karena ini peristiwa besar bukan peristiwa kecil. Presiden sudah memberikan perhatian khusus kok, 3 kali mengeluarkan statement. Presiden hanya mengeluarkan pernyataan. Kita butuh action bukan pernyataan. Oke. Sebagai contoh, saya kasih tahu kepada Presiden ada di Rut BUMN 6.000 judul video porno di handphonenya. Dan dia mengelola 300 triliun uang BUMN. Tetapi kalau cuma dikasih pernyataan, sampai sekarang udah 2 bulan saya laporkan. Oke, nanti kita balik lagi ke konteks ada kita. action. Nah, Oke. yang diperlukan itu action. Saya bilang bentuk tim independen supaya selesai ini. Libatkan itu penyidik koneksitas. Oke, baik. Tidak mungkin siapa si Barada Eliezer pelakunya ini. Tidak ada kemampuan untuk Siapa itu. kalau begitu, kalau bukan Barada Eliezer? Ya seniornya. Nanti kita ya, siapa Komandannya, seniornya? gitu loh. Kita Ya. lanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi.